Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam IMPF. Belajar berjuang bertakwa. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, rekanku, malam ini yaitu kita dipertemukan kembali oleh Tuhan yang Maha Esa, yang sering dikenal dengan nama Allah. Kalau orang Bugis dulu dia mengenal dengan istilah Dewa Tasewah, dan konotasinya tetap kembali kepada bentuk Allahnya itu. Nah, jadi hanya beda-beda tipik, bukan beda penamaan gitu. Tetapi substansi dan esensi yang dibawa pada kalimat Dewa Tasewai itu juga salah satu bentuk daripada bentuk bertuhannya orang-orang dulu. Jadi Tosukuru Maraja, ya saya pakai bahasa Bugis saja karena bisa maka dogi menemak kue. Tosope menamadi, ya, dia mah gak toleng. Ya. Begitupun juga salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah ataupun suri tauladan yang baik. Tadi saya dengar bahwasanya ada juga di sini tahu anak pesantren. Kalau anak pesantren itu pasti tahu hadis ini, yaitu Nabi SAW bersabda, Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Tuhan itu untuk menyempurnakan agama ataupun untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi misi kenabian Nabi Muhammad itu selain terhadap agama atau islamisasi, itu juga berbicara tentang akhlak ataupun penanaman ampekedo. Ya, karena kalau kita di Bugis ini kadang ada yang samakan antara sifat, ampekedo, dan ya pak gaukeng. Padahal itu punya perbedaan. Tetapi kita tidak fokus di situ. Kita di sini fokusnya kepada sejarah dan kebudayaan Sopeng. Saya berikan kata dan, artinya kalau sejarah kebudayaan Sopeng itu hanya berbicara tentang aspek historis. Apa ya? Dia berbicara aspek bagus sekali tulisan gue. Atau biasanya dikenal dengan sejarah ataupun peristiwa. Ya, teman-teman tahu ini sejarah dia berasal dari bahasa apa? Atau ada dari kata apa ini sejarah? Ada yang tahu? Bicara nih, jangan nih sering tujuh. Demo caleg gitu ya. Nih, apa itu sejarah? Bagaimana? Ya, tahu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Dinda Febriani. Menurut saya sejarah itu kejadian masa lampau. Kejadian masa lampau. Dia berasal dari kata apa itu, Dek? Jadi saya tangkap tadi. Satu, kejadian masa lampau. Ya, dua apa? Mungkin masih ada pemaknaan lain terhadap sejarah. Ayo kawan. Jadi pada dasarnya yang kita pahami bahwasanya sejarah itu dia berasal dari bahasa Arab. Kalau kita berbicara tentang bahasa ya, sejarah itu dia berasal dari akar kata syajaratun, yang berarti pohon. Lantas ada yang mempertanyakan bahwasanya kenapa mesti ada kata pohon ini, kenapa ada kata
ini ya, pohon. Kenapa harus ada kata pohon di situ? Karena kalau kita berbicara tentang sejarah, itu kita berbicara tentang anatomi ataupun bagian daripada proses kehidupan. Ya, dari itu kumakaliki sejarah, ada yang mengatakan riolo marong, wetukku marong, maka kuangi. Ya, itu sebenarnya semua berbicara tentang sejarah. Intinya ada peristiwa yang terjadi. Angka ada kejadian pada waktu dulu. Yang dimana dari waktu dulu itu sehingga ada yang diciptakan, ada tata nilai yang tercipta, ada hasil itulah yang disebut dengan budaya. Jadi saya begitu juga yang pendefinisianku, karena saya pribadi jujur saya bukan orang yang terlalu berpacu terhadap buku dan lain sebagainya. Saya bukan merendahkan buku ya, dia upah karyawan bu. Akan tetapi bagi saya harus mandiri secara intelektual dan harus juga mempunyai argumentasi secara jelas. Dan ini bagi saya adalah argumentasi saya, yaitu mengenai dengan sejarah. Kemudian sejarah dan budaya. Lantas teman-teman saya bertanya di sini. Di sini kan orang Sopeng semua. Ada yang tahu sejarahnya Sopeng secara luas? Atau yang tahu sedikit mau sejarahnya Sopeng? Ayo kawan-kawan, ya bicara ki. Sejarahnya Sopeng, kampung tak sendiri ini. Ayo kawan-kawan, ada yang tahu? Atau begini balik, saya kasihkan penguatan bahwasanya begini. Salah 1000 kali di forum lebih baik daripada salah 1 kali di luar forum. Karena saya sudah rasakan kemarin masih iri kamu Putano Teguh Ikader tentang Sopeng. Lantas saya kedua ditanya, kau dari mana, organisasi mana? Saya dari MPS. Apa sejarahnya kampungmu? Saya buta di situ kemarin. Dari semangat itulah yang kemudian membuat saya untuk kemudian paham bahwasanya orientasi daripada organda sebenarnya lebih kepada pengangkatan kearifan lokal. Gunana engka organda, organisasi daerah bukan hanya pada bentuk makada asal organda tertani pasti bentor, bukan. Tetapi bentuk pengawalan kearifan lokalnya ini. Ya sangi pengawalan kearifan lokal, ada engka ku kampota dan negara ku kampona tawe contoh. Sopeng itu ada apa itu yang sering bergantungan di ini sama nama toh. Panik toh. Agapi ni seng maksudnya itu sariwangi. Leja. Agapi. Ompo. Villa Juliana dan lain sebagainya. Dari situ kita belajar bahwasanya kita sendiri punya aspek sejarah yang luas. Melampaui di sejarah Kamputai. Oleh karena itu, itulah yang harus kita pahami. Jadi saya ulangi pertanyaanku, teman-teman di sini ada yang tahu sejarahnya Sopeng? Cendena agak, ya. Iya bicara Ogi nih, Ogi maka tanya. Ya. Ya. Bawa padi, terus ada 2 pemuda melihat baru berebut dapat itu padinya. Iya. Terus itu ada patung yang buru-buru sama padi. Iya. Itu dijadikan patung karena disebut padinya sama doi-doi jadi rumahnya. Ya, aku dengar aja. Ya. Oke. Berikan aplaus dulu untuk teman-temannya. Dari tadi saya bertanya, ini saya mau yang begitu. Saya tidak salahkan, dan meskipun masih ada yang sebenarnya harus diluruskan dari sejarahnya kita, tetapi saya apresiasi setidaknya dia berani menyampaikan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi mungkin masih ada asumsi lain,
Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Surya Pudan Putri dari kelompok 1. Jadi, yang saya ketahui tentang Sopeng itu, di zaman dulu Sopeng itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Sopeng Diaja dan Sopeng Dilau. Sopeng Diaja dipimpin oleh Ya, dan Sopeng Dilau dipimpin oleh Memang Pupu. wetan ripupu, Iya. wetan mapupu. Betul. Nah. Namun di sini Lata Mamala ingin memperistri itu apa Wetan Pupu. Lalu disitulah terjadinya penggabungan antara Sopeng Diaja dan Sopeng Dilau. Namun adanya perjanjian antara Lata Mamala dengan Wetan Pupu. Ya, wetan mapupu. Iya, Ya, Wetan Pupu. Dan ada itu yang bundaran di dekatnya Taman Kalong, ada batu di situ juga. Yang saya ingat di situ Lata Mamala mengungkapkan janjinya bahwa dia menggenggam segenggam padi. Dia berkata padi ini tidak akan masuk ke dalam tidak akan masuk ke dalam tubuh saya jika saya tidak bisa jadi bicara Bugis kalau dia bicara oh gini ku dilihat perang ini. dia kayak tidak adil sama rakyatnya karena kan pertamanya itu kayak itu dua bagian ini Sopeng, jadi harus adil antara Sopeng Diaja dan Sopeng Dilau. Itu kan. Oke. Aplaus juga tahu untuk temannya. Jadi sependek yang saya ketahui mengenai dengan sejarah Sopeng itu, teman-teman, saya punya arsip Belanda mengenai dengan Lontera Sopeng. Tapi pintar aja baca semua ini tuh. Wah, pintar aja. Bisa. Nah, nanti kalau teman-teman pengen ingin minta filenya, tapi saya minta tolong, maksudnya ini filenya cukup kita saja yang punya toh, jangan terlalu dipublish bagaimana, karena file ini itu file daripada di Belanda saya dapat. Dia itu berbicara tentang Sopeng. Saya di sini sudah terjemahkan satu bab di dalam bukunya itu, namanya itu terjemahan Inhut Sejarah Pesan Bugis Sopeng, pesan-pesan Arumbila. Itu susah sekali diartikan karena banyak sekali kata-kata yang berbeda. Contoh, ada istilah Salewe, Risoriweni, Pamulujoa, Ajoareng, Tepupan dan lain sebagainya. Teman-teman pernah dengar itu? Tidak. Nah itu yang harus kita ini yang generasi muda itu yang harus kita terjemahkan. Nah, jadi di dalam Lontera Sopeng itu diceritakan bahwasanya na iya amulangan na Sopeng nanoni sewai nanoni tau sewai na tau gatarangi makbeno di tanah na Sopeng. Jadi Sopeng itu dia punya secara secara etimologi, secara pengertian definisi, Sopeng itu sebenarnya dua. Boleh dikata Sopeng itu serapan dari Calopeng. Bisa Calopeng gak? Calopeng, karena pada zaman itu terdapat banyak buah-buahan copeng yang berada di tengah-tengah kota atau daerah atau limpo. Nah, itulah sehingga dikatakan dengan Sopeng, yang dulunya itu dia Calopeng. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya dua itu artinya ada sosok dan lapeng. Sosok dan lapeng itu adalah turun, dan lapeng itu menciptakan peradaban. Jadi orang Sopeng itu dia menciptakan peradaban baru sehingga peradaban itu bernama Sopeng.
Sampai sini paham? Sampai sini paham? Kalau tidak dipaham silahkan bertanya. Saya Rogi ke sini, saya dari Sopeng, jam 2 siang, jam 3, saya ke sini. Nah, silahkan maksudnya bertanya. Kalau saya pengen salah, kalau ada yang maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, silahkan kita diskusi. Jadi itu tadi ada dua kata, caropeng dan sosok dan lapeng itu. Nah, sehingga keduanya itu kemudian turun menciptakan sebuah peradaban. Nah, tadi dijelaskan oleh yang tadi ini siapa? Astri. Dia katakan bahwasanya ada Sopeng Rilau itu rajanya atau Mamala. Sedangkan Sopeng Riaja itu rajanya We Temapupu yang sekarang ada di Korea. Teman-teman di sini ada dari Maroriwawo? Ada. Yang dari Amasangan Desa Goare? Ada. Nah, ya sekali-sekali lah bisa ke sana atau silaturahmi atau jalan-jalan lihat itu situs. Nah, itu situsnya We Temapupu yang dikatakan bahwasanya dia itu ditemukan di dalam Balubu. Balubu itu luas sebenarnya. Ada yang tahu di sini ada yang tahu di sini istilah yang disebut dengan bempa wai. Bempa wai itu biasanya tercipta dari plastik. Sedangkan balubu itu boleh dari tanah liat, juga boleh dari ada yang katakan bahwasanya putih telur. Nah, jadi luas ini balubu. Dari kata balubu, dari kata apa kalau bahasa Indonesianya ini bimpai. Tempat intinya tempat air. Dari kata tempat air saja kita sudah kaya, banyak sekali artinya. Ada balubu. Kalau dalam Lagaligo ada istilah lamungan, ada istilah wolangan, ada istilah paruang. Banyak sekali artinya. Nah, bagaimana kemudian cara kita untuk bisa pahami ini budaya dengan teliti bahwasanya budaya bagi saya itu adalah sebuah identitas. Pakaian sampai ku caranya sengeron syukurlah. Beku caranya askur itu ada penanda yang menjadi pembeda antara orang lain dengan askur itu. Contoh di Jaji Gondrong, Rampe Gemek atau dan lain sebagainya. Nah, ada penanda. Jadi kembali tadi ke Sopeng itu Sopeng Riaja We Temapupu. Sedangkan Sopeng Rilau itu Latang Mamala. Tetapi sebelumnya itu ada konflik. Jadi kita di Sopeng itu mengenal dengan istilah manurung atau manurung. Sebenarnya di sisi lain yang bisa kita kritisi di sini tentu ada yang mengatakan bahwa dia datang macet kalau mana mungkin sih ada orang yang dari langit langsung turun ke bumi. Nah, tetapi saya temukan sekarang ini kita coba bedah dulu ini kata manurung. Manurung di dalam aksara Lontara Bugis itu kita pahami tidak ada yang double N. Semisal manurung, desa na double N, kumaka dikit manurung. Setim itu bawang N atau Erna. Nah, saya terka jangan sampai dari nun ini, nah itu bermakna menurung. Nurung yang di dalam bahasa Arab itu cahaya. Boleh jadi yang dimaksud bahwa saya manurung ini menjadi problem solving, pemecah masalah. Nah, sehingga pada waktu konflik yang terjadi di Sopeng, karena pada waktu itu manurung itu turun kalau ada konflik. Itu yang saya kata kuncinya. Konfliknya itu ada istilahkan sian rebali, tahu? Istilahnya itu sian rebali. Bukan bilang mau makan ikan, tetapi saling membunuh, hukum rimba. Nah, sehingga turunlah ini manurung menjadi problem solving. Dia menjadi penengah. Nah, dia menjadi solusi. Bahwasanya ada tatanan yang harus kau pegang. Sehingga turunlah Mamala. Nah,
Teman-teman pernah ada saudara yang pernah dapatkan ini? Belum. Nah, alhamdulillah. Semoga dengan hadirnya malam ini kita bisa saling sama-sama belajar atau sama-sama mengerti bahwasanya ini Sopeng itu saya pernah mendengar ceramahnya Umpu Mato Jendrana di Odato Sesundriu. Dia mengatakan dia pernah bertanya kepada Prof. Nur Hayati Rahmat Tamim bahwasanya ini Bugis, kenapa ini Bugis sebenarnya? Prof. Nur Hayati Rahmat Tamim bilang Bugis itu adalah bangsa atau peradaban yang besar. Kenapa besar? Bugis selain dia sebagai suku, dia juga sebagai bangsa. Karena dia juga punya tatanan, dia punya hierarki. Engkeriasan wari, engkeriasan adat. Nah, sehingga tidak salah kalau teman-teman kalau baca sejarah itu Van Heckeren lah, ya Pak Van Heckeren itu menuliskan bahwasanya 3 peradaban yang paling besar. Pertama, peradaban yang paling besar menurutnya dan mampu menceritakan isi peradabannya. Pertama itu peradaban Jepang. Jepang itu sampai sekarang masih mempunyai istilah ada yang pernah kita menonton film orang Indonesia Jepang. Itu kalau semisal orang Jepang itu malu, dia ambil samurainya dan dia tusukkan dirinya. Apakah giri kah haragi? Saya lupa namanya. Itu bentuk malunya orang Jepang. Sedangkan peradaban kedua yang paling besar dan mampu menceritakan peradabannya yaitu Yunani. Dengan maksudnya ada peradabannya tiang, ada peradabannya relief, oki-oki, gambar gedung yang tinggi. Kemudian yang terakhir peradaban Bugis. Dan yang paling pertama adalah peradaban Bugis. Kenapa sih si Keren ini dia menuliskan bahwasanya Ogi atau Bugis ini sebagai peradaban yang paling maju? Karena dilihat dari kitabnya saja. Teman-teman kalau Lagaligo, tahu aja Lagaligo ini kak? Lagaligo itu satu bab itu jadi terlalu jaga kalau tidak salah, satu bab saja itu baru tahu Masehi. Apalagi kalau berapa kurang lebih yang ditemukan sekarang ya, yang ditemukan sekarang 70-an lah. Berapa memang tebalnya itu? Nana kalau tebal ini maha berat Pak. Itu mencerminkan bahwasanya tinggal kita yang bagaimana carata untuk ada kontribusi kita terhadap budaya ini. Kalau tidak ada yang suka budaya, ada yang bilang syirik lah, ada yang bilang kuno, ada yang bilang kampung ya rumah lontar. Ya secara tidak langsung itu yang kurang. Apa kira-kira identitasnya Sopeng sekarang? Saya bertanya ini. Apa kira-kira identitasnya? Apa menjadi Anda? Saya kasih mikro. Kalau di kampungku di kampungku ini Heker. Bahkan ini sepupuku ini Heker ini. Itu yang menjadi identitasnya sekarang. Apakah ini bisa menjadi identitas? Bisa, tetapi dia tidak bisa menjadi budaya. Dan jangan sampai dia jadi budaya. Ini, jadi teman-teman saya bertanya apa identitas kita sebagai orang Sopeng ini? Agak palai seki, agak apa yang bedakan kita dengan orang lain? Kebanding tanya ini dia secara aspek geografis. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu di sini ada dari saya minta angkat tangannya kalau saya bertanya. Ada yang dari Lilir Rilau di sini, angkat tangannya. 4. Kami ya berapa orang? 5. Ada yang dari Lilir aja. Baik, menjaga tahu Lilir aja. Mario Riwawo. Boleh kan kita Mario Riwawo ngolong itu aja. Mario Riawa.
Nggak ada dari Maroriawa, dari Lalabata, dari Cipta, dari apa sih, Dondri. Oh nggak ada aja Dondri. Dari Ake Capuri kah? Lalabata, Cipta, Dondri. Oh Gandra, ada dari Gandra. Tapi kalau lebih di tidak ada yang Gandra. Jadi saya bertanya dulu, yang dari Lili Rilau, maksudnya ini lepas, jadi diskusi lepas mungkin nyami tegang. Yang dari Lili Rilau ini saya tanya, apa kebudayaan, tak satu perwakilan dari Lili Rilau, apa kebudayaannya Lili Rilau atau kebudayaannya kampung tak yang ada sampai sekarang? Banjir. Bukan kebudayaan itu. Itu bekalam. Apa? Yang dari Lili Rilau, saya minta satu jawaban ini. Maksudnya yang lain, misal tradisi Mando Jabine kah? Saya mau survei, saya minta tolong ini. Padendang. Oh iya. Padendang. Dari Rilau itu ada apa? Oke, meskipun itu umumnya tapi ya nggak apa-apa lah. Satu mau. Yang dari Lili aja. L aja. Oke. Apa? Mapanobine. Ada ritualnya itu kah? Ada ritualnya. Maka mungkin itu bukannya Toriolota, apakah Pulau Mapanobine, apakah Joke Jolo Sanrose atau Mandre Wike Jolo? Ada Mapanobine di. Apa Pi? Dondris. Kalau Dondris apa? Maksudnya kampung Sabeta. Maksudnya tradisi. Apa buting? Apa buting ada tuh jadi di Rilau, ada tuh jadi di luar Sope itu apa buting. Ya, maksudku yang ada di kampung dan tidak ada di kampungnya orang lain. Di sini saya tidak ajar di Makada ikut tolengko, dek. Maksudnya lokal miseng itu karena ini saya belajar juga ini. Ya, bisa dibilang ciri khas. Nah, ya, mungkin moderator orang mana gitu? Oh, lanjuan. Ini aja sudah ada. Dari ini apa? Mendre bola. Mendre bola mana gitu? Maksudnya yang kayak ada mat tuan araja, mat tumpang. Kalau di Lilo itu tidak ada yang istilahnya dibilang malambi. Saya yang dapat itu karena saya wilayah persis wilayah Baberi Salom makasih. Ada yang masih ada istilah malambi. Nah, maksudnya cara menangkap ikan dengan seakan kayak dibuat kipadar di sungai dan itu di sela-sela padat itu diisi oleh jaring. Itu cara penangkapan ikan yang efektif dan orang dulu pakai itu. Nah, kalau dia ngomong pakai lebih ramah lingkungan lagi dan tidak naburi juga habitatnya ikan. Nah, itu yang malambi ya. Jadi kita lanjut Dondri apa masa dari di sini? Kalau Madu Jabine yang saya tahu sama jika kayaknya karena kalau Madu Jabine itu kita bermalam, bukan baru besoknya itu ini bine itu kan benih. Dikasih bermalam baru besoknya baru di ampo ya pagal aja ya. Ngomong mah. Jadi kita bilang. Cabai kita Alimbang. Oh, Alimbang. Oke. Ya, aku untuk buka di bawah. Dondris. Atau saya skip dulu nih. Lalabata. Gosip. Kerja sedih Lalabata. Mana nih? Pak Gosip nih. Apa Lalabata? Padu puasa.
Hah? Tapi Apa? Potong bola bisa. Tapi ada yang ditolak. Maksudku begini ya. Maksudku begini kawan-kawan. Ini apa dendam, apa nobine hal yang maksudnya umum. Ang kemataku mampadendang itu ada di Sengkang, ada di Bone, ada di Pingrang, Sidrap. Maksudku di sini yang beda. Yang maksudnya contoh kalau di Rilau itu khususnya di Cabe ini ada istilah Matuan Arajang. Kalau di Baringeng itu dekatan dari kampung saya itu ada istilah Festival Soraya yang festival Rilau. Pada waktu masa jabatan saya sebagai ketua di sana, saya adakan festival budaya. Festival budaya itu salah satunya di dalamnya ada Saluk Mulalino, ada Matadu Dewata. Itu maksudnya sudah bahasa ada gitu gelagaligo nih. Yang mau saya cari yang ada di kampung kan, kalau tidak ada boleh kita skip saja. Nah kalau ada ya Fakta Bulu Matandre. Fakta Bulu Matandre apa karena kerja orang di Rilau? Tidak. Maksudnya secara wilayah tuh bukan tuh di mana itu? Di Lalabata. Identitasnya Lalabata boleh jadi Fakta Bulu Matandre. Ya lanjut. Gandra, apa kalau Gandra? Di Gandra nak Gandra gue kan? Siap, aku lewat tuh. Belum pak naturalisasi. Oh siap dengku. Saya lanjut boleh. Gandra, ada nih. Wow. Madari wow apa? Hah? Mabakang. Nah, istilah baru ini terus banyak. Apa itu mabakang? Maksudnya bicara nih. Bukan disantar juga di sini. Maksudnya bicara nih. Ini tersantar sih nana. Apa? Maksudnya saya baru mendengar istilah mabakang ini. Saya insya Allah saya akan jadikan juga ini salah satu bentuk penelitianku nantinya mabakang ini. Apa itu mabakang? aktifnya kamera. Iya. Apa? Oh dia namanya kayak festival rakyat di. Maksudnya saya di kampung, aku di kampung aku Mariwau. Oh gak tahu. Oh. Ya lanjut. Atau kan nanti kita sharing karena saya butuhkan bapak ini untuk bantukan dulu cari pemaknaan yang bangkang. Itu Gataran, itu salah satu tempat yang pergi nyompal kerelai. Kalau teman-teman baca kisahnya nyompal kerelai yang waktunya dia pergi mencari kehidupan sehingga dia menemukan apalagi namanya itu, dia menemukan tempat di mana dia bisa menjadi Dewi Padi yang utuh bersama Sang Yang Sari. Nah, disitulah salah satunya yang dilewati itu Gataran. Pak Tojo, ada orang Pak Tojo di sini. Nah, Pak Tojo itu lewati juga Sang Yang Sari, tetapi itu lima albokting itu kalau si Garui. Jadi dia tidak betah. Gataran juga demikian. Dia baru merasa nyaman ketika dia menemukan satu daerah di Baru yang namanya Pujananting. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi lanjut nih Mabakang. Nanti kita cerita toh. Kemudian apa lagi kalau Maruriawa? Nah, Maruriawa ada orang Maruriawa di sini. Maruriawa? Enggak ada. Orang Cita ada? Enggak ada juga. Berarti berapa sih? Dondes, bagaimana Dondes ya?
Apa cendol? Ya. Nunggu bola aku mau cendol betul. Agak nih, nantilah kita pikirkan. Dari kesemuanya ini, inilah yang sedikit mendekati identitasnya kita. Palaisaki yang membedakannya kita dengan orang lain, dengan budaya lain. Sehingga dari sini kita bisa belajar bahwasanya orang tua tak dulu kenapa Mapelindang itu mengumpulkan semua orang dari pesta panen. Dari pesta panennya itu kemudian semuanya berkumpul. Ketika dia berkumpul, salah satu bentuknya itu adalah hadirnya silaturahmi. Mantetonita. Jadi ini tidak apakah orang Mapelindang itu menyembah selain Allah? Tidak. Jadi kalau ada teman-teman yang maksudnya maaf, besok itu bilang syirik itu ke rumah Mapelindang, kenapa harus pakai adu, kenapa? Pakai apa kita yang Mapelindang? Jadi begitu ya. Kemudian Mapanobine ataupun Mapdojabine itu adalah ritual lama, bentuk penghormatan manusia terhadap yang dikatakan dengan Sang Yang Seri. Karena dia dia manifestasi feminis dari Sang Yang Seri ini. Artinya dia itu adalah bentuk kelembutan. Sehingga kalau dia bentuk kelembutan berarti harus dirawat dengan baik agar dia tidak melajang lagi. Karena katanya kalau Sang Yang Seri itu dia katanya melajang. Agar dia tidak melajang sehingga sekarang kita kenal sebagai Ase atau Padi, maka dia dipanobine, dirawat dengan baik. Mapanobine. Itulah kenapa kalau mempanobine ataupun menyimpan bine itu biasanya disimpan di rakyat. Ada yang tahu di sini dibilang rakyat? Apa dibilang rakyat? Di mana di sini rakyat? Detik? Di atasnya ini toh, di atasnya ini itulah yang disebut dengan rakyat, kawan-kawan. Tempatnya tinggi. Tiba kalau bine ini ACD, sehingga hadirlah istilah Mapanobine. Kemudian Lalabata itu identik dengan Petabulu. Ada apa dengan Petabulu ini? Saya juga bertanya-tanya ini. Tapi nanti mungkin orang Lalabata bisa mempertanggungjawabkan. Karena saya begini, saya jujur, saya 6 tahun di Sengkang. Jadi jarang saya pulang shopping, mondok. Jadi mengenai dengan sejarahnya Petabulu dan lain sebagainya, kurang tahu Kak Mas ya. Tapi sekarang saya sementara baca tuh literatur yang berbicara tentang shopping ini. Ya, oke, lanjut. Oke. Kemudian Riwawo. Ini ada Mak Bangkang. Teman-teman tahu apa artinya itu Mario Riwawo? Ada yang tahu Mario Riwawo? Apa dulu begini ya, agar tidak pusing gitu, apa yang disebut dengan Mario? Apa artinya itu Mario? Berbahagia. Wow, apa artinya itu wow? Apa artinya itu wow? Artinya itu atas. Jadi di dalam Bugis itu banyak sekali itu artinya atas. Bisa wow, bisa yase, bisa mene, bisa meneru dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ini artinya. Jadi sebenarnya kita ini kaya, cuma tidak pede jadi bilang bahwasanya orang Sopeng, orang Bugis itu kaya. Buat apa juga itu Kristen Perlas pergi-pergi di Sopeng itu ataupun di Walanai itu, dia teliti tentang fosil vertebrata, fosil ceritanya tabi buaya, fosil hewan laut, hewan sungai. Tentu dia ingin tahu bahwasanya ada kearifan lokal yang ada di dalam. Biasanya kearifan lokal dari kata arif itu
mempunyai sains, pengetahuan, dan lokal itu dia berbicara tentang lingkup suatu negeri yang di dalamnya lokal itu pada orang ada Sulawesi Selatan, di dalamnya ada Sopeng. Lokalnya itu ya Sopeng, maksudnya Sopeng itu secara lokal, Sopeng itu saja dicerita. Nah, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Kemudian Riau tidak ada, kita juga tidak ada. Jadi sampai sini paham kawan-kawan. Kalau saya begini, agar teman-teman tidak ngantuk, saya sukanya begini. Kalau jadi pemateri, teman-teman silakan bertanya. Maksudnya apa-apa saja tentang budaya. Toh kalau saya tahu ya saya berbagi. Kalau saya tidak tahu ya kita cari sama-sama solusinya. Nah, saya kira kan Rasulullah sudah pernah bilang, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Kebaikan tertinggi Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Nah sekarang ini kita melakukan sesuatu yang tidak sia-sia, malah bermanfaat loh. Nah, jadi silakan bertanya kawan-kawan sebelum kita lanjut ini. Kalau masih panjang, masih lama. Oh, Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan nama saya Indra Yakin, biasa dipanggil Yakin. Iya, yakin. Pakutan aku Kak. Ya, Maraga Tospel ya Kak. Kematuai Kak bansana Nuka manteku saloe. ya. Mangir. Masoy apa aku kurang tidak macam mau bunga mah. Tidak usah, aja nih jika serius. Saya gondrong tapi bukannya gondrong yang pakin taki. Maksudnya, maksudku saya keluarga makin ini di MPS tuh nanti kalau sudah pengguan di ketua pengguan nanti setelah ini atau ada waktunya ya nantilah. Apa tadi pertanyaannya? Termasuk dia Kak atau apa? Ria atau syirik? Kita harus pahami dulu ini. Makanya itu jawabannya. Saya kadang heran tuh. Saya itu basic saya ya pesantren. Tapi entah kenapa saya terlalu jatuh hati terhadap budaya ini. Jadi mungkin alhamdulillah hari ini ada sedikit pengetahuan mengenai filsafat, sehingga baik di organisasi lain selain IMPS, baik di himpunan mahasiswa Islam HMI, baik di PMH Perbandingan Mazhab Hukum, itu saya pelajari budaya. Jadi angkat tuh aku tanah aku, mana nih ya peleka? Tomato aku boleh tiru kata ruku di salon mak baca doang. Nah aku mandai guru, mau padoga kiri ro, mau padoga kiri, mau tanah kaja loh, mau padoga. Makanya pado. Ya saya kayak gini mata budaya kan angkat tangan dulu. Itu tergantung dari niat. Ada yang lain, ada jawaban yang lain. Surabaya. Tandis. Ya. Doa-doanya juga Kak, ada kayak doa-doa Islam juga nabawakan gitu. Ya, doa Islam. Ada nih niat, doa. Apa Pi? Masih ada? untuk menghormati yang menunggu di situ Kak. Oh, asik. Tidak. Keluarga semua itu. Bicara saja tuh, apa lagi? Masih ada? Masih ada? Masa kali mana? Masih ada. Nah, kita harus pahami dulu. Ini semua bagi saya sudah benar. Jangan sedih kiko.
Mempakaraja. Mapi Tiara. Ah, kita harus beda dulu ini. Ini bentuk-bentuk kepercayaan manusia Bugis. Pertama, ini saya dapatkan dari guru saya, namanya Kakanda Andi Rahmat Munawar. Dia bagi saya guru, antropolog, budayawan, dan juga salah satu orang yang berperan dalam hidup saya. Dia jabarkan bahwasanya bentuk kepercayaan orang Bugis itu ada 5. Ada yang diistilahkan dengan mapasewa. Apa itu mapasewa? Mas ada yang bisa? Oh, agak sama mapasewa. Menyewakan. Hah? Menyewakan? Menyewakan. Bukan menyewakan. Hah? Mengesakan tapi Tidak apa-apa, sudah anu itu sudah berani nih. Esa. Kalau Bapak Sompa itu apa? Bukan. Mas Sompa itu menyembah. Ya menyembah. Oke. Bapak Rapi itu apa? Memuliakan, mulia. Bapak Keraji itu apa? menghargai. Belum, masih ada yang lebih tepat. Hah? Dengan seseorang bisa? Masih ada kak? Apa bahasa dekatnya ini Bapak Keraji? Kalau mendidikan seseorang itu bukan kayaknya bahasa baku. Menjunjung Tinggi. menjunjung tinggi. Oke. Mempiara itu apa? Memelihara. Jangan tolong bikin. Jadi kalau orang itu melakukan apa ya, semacam Jokon Mandrante Kuiri Saloe, dia melakukan apa di sini? Silakan dipilih. A. Mampasewa, B. Masompa, C. Mampakerpi, D. Mampakeraya, E. Mampiara. Apa di situ? Angkat satu-satu dulu tangan saya. Angkat tangannya si G. Kawan. Perkenalkan nama saya Husnawati. Menurut saya hal yang dilakukan itu Sumpah. Ini jawabannya Husnawati. Jawaban yang lain masih ada? Masih ada 4 opsi nih. Dia itu masuk apa? Sudah ada jawaban awal dari Wisnawati. Ayo, yang laki-lakinya dong bicara ya. Yang di belakang bisa. Yang di belakang bisa. Oke. Ya, yang di belakang bisa. Oh ini. Saya Ya, Bisa kan semuanya? bisa. Karena kan tergantung niat Iya. dari seseorang. Ya, tapi kan harus ya nantilah. Oke, semuanya. Siapa namanya? Tiga serta. Yusran, itu semuanya. Nah, masih ada suara yang lain? Ya, Mas Sompa. Hingga ini. Hingga serta. Hingga dong kalau ketiga Ucul. Ucul. Nah, masih ada? Ya. Jadi harus saya jelaskan satu persatu, nah. Mampasewa itu digunakan dari apa ke siapa? Siapa yang gunakan kata mampasewa? Siapa yang gunakan kata mengesahkan? Manusia atau ke Tuhan? Manusia ke Tuhan. Sepakat? Itu Mi
beda antara Masompa dengan Mapasewa. Mapasewa itu selain dia menyembah terhadap Tuhan, dia juga sebagai salah satu bentuk apa ya, identitas dirinya sebagai hamba. Satu, toh Mapasewa sepakat toh dari manusia ke dan bukan bisakah manusia ke manusia Mapasewa? Karena bukan Tuhan. Apa ya bahasa agamanya ini Mapasewa tauhid. Kemudian yang kedua itu ada Masompa, menyembah. Menyembah itu dari manusia ke mana? Ke Tuhan. Tidak boleh manusia ke manusia kah? Bisa. Apa contohnya? Tidak. Disuruh. Apa contohnya? Begini paling agak romantis sedikit ini. Itu Masompa. Pernah kita dengar tau Masompa? Mau pindah di Sompa? Kenapa perempuan dikatakan di situ dikasihkan uang Sompa? Karena perempuan itu dia bukan perempuannya yang dijadikan Tuhan, tetapi karena ada sifat Tuhan yang hadir di dalam diri perempuan, sehingga dia disompa. Jadi berbahagia ya teman-teman yang perempuan, karena tidak ada perempuan yang sompai berani, lagi-lagi yang sompa perempuan. Jadi kenapa perempuan disompa? Karena dia punya sisi-sisi ketuhanan, ada sifat-sifat Tuhan di dalamnya. Nantilah kalau teman-teman di follow up atau apa kajian-kajian yang nantilah teman-teman bisa lanjutkan ini pembahasannya. Kemudian jadi ini kita sepakat ya, manusia itu kalau Masompa manusia kemana dulu? Ke Tuhan atau ke manusia? Bisa ke Tuhan, bisa ke manusia. Mungkin bisa dicatat. Karena kan orang Arab lagi bilang ini, orang Arab bukan orang Bugis. Qayyidul ilma bil kitabah. Si orang badis ngena sabah. Oke. Ya. Oh, wasa bepa. Ya. Ada oke. Tidak, maksudnya santai di sini. Ada? Tidak ada istilah beda di sana. Ya, lanjut. Kemudian mapakalabi. Mapakalabi ini bisa ditujukan kemana? Manusia ke? Bisa manusia ke Tuhan? Tapi tingkatannya tuh turun. Maksudnya begini. Perbedaannya Masompa sama mapakalabi itu maksudnya mapakalabi itu dia tidak dalam bentuk penyembahan terhadap Tuhan atau dia tidak dalam bentuk penyembahan. Akan tetapi bentuk memuliakan. Tentu kan beda kalau semisal andaikan contoh ya, tapi semoga saya jadi bupati. Semoga yang serius lainnya dapat juga menjadi bupati. Agar banyak calon bupati ke depannya. Iya kak, jadi ini ya Allah. Tertib tidak. Siap. Kalau bupati datang ke sini, Naifadiolo hero bupati, apakah dia kita sempat itu bupati? Kita pasal itu bupati. Tapi apa paling? Kita bakal lebih. Bakal lebih ini bisa juga dari senior ke adiknya. Jadi dia kata senior dari Dae ke adiknya, ke Andrina. Bagaimana pampakalabina bagaimana pampakalabina Sayuri Gading terhadap adiknya Watandriabe, bagaimana cintanya Sayuri Gading terhadap istrinya Wicudai. Itu yang harus kita pelajari kawan-kawan. Aja bawang ya rode lah yang putus bawang Islam, maksudnya ada juga yang romantis dari Bugis pak. Jangan yang maksudnya budaya-budaya luar yang pada dasarnya memprimasoni itu merusak dari dalam ini budaya kita. Jadi begitu. Jadi paham mengenai mapakalabi? Paham. Kemudian mapakaraja. Apa itu artinya mapakaraja kawan-kawan? Menjunjung tinggi. Seingat saya Kak Nawa itu
Kadi Rambut Menawar itu kenapa dianggap mapakaraja? Mapakaraja itu kalau kayak level itu jauh-jauh cedek dibanding mapakarabi. Contoh, saya berikan contoh lontar ayah. Tolokna rupalaka. Ini lontar toloknya rupalaka. Di situ titik-titik. Riwat tu angkana takappo, riwat tu takapuna tau marajai. Generala Smul. Nah, Admiral Semu. Nah, riwat tu angkana. Ketika dia datang, tau marajai. Orang yang besar, orang yang maraja, orang yang junjung tinggi, Admiral Smut, General Admiral Smut, Gubernur Admiral Smut. Lantas ada pertanyaan, kenapa kita tidak bilang Tomalabita Admiral Smut? Karena ada tingkatannya yang berbeda di dalam lontar. Jadi tentu itu beda kalau misal contoh Alena Deng Malabita, Kakanda Malabita, Kakanda Andi Muhammad Al Parendreini contoh. Itu Tomalabita. Karena dia apa ya? Selain beliau memberikan dedikasi sama teman-teman, Nareki Padisena, dia juga berikan kebermanfaatan sama teman-teman. Jadi ini tergantung dari manfaat atau tidak manfaatnya. Jadi kalau Mapakaraja itu dia setengah, dia kadang memberi manfaat, kadang juga makas orang. Jadi itulah Nabi bilang di dalam Montara Torona Rupaka riwat tu tak kapona, Tomaraja bukan tu melebihi. Jadi Mapakaraja ini digunakan oleh manusia terhadap orang yang di bawahnya ataupun orang yang di atasnya. Kira-kira seperti itu, paham gitu? Kemudian Mapiara. Mapiara ini digunakan apa ini? Apa tuh penggunaannya ini Mapiara? Mapiara manu, Mapiara bukan, Mapiara hamster, Mapiara fanning. Tuh, artinya Mapiara itu memelihara itu adalah apa yang hadir hari ini manusia. Contoh ya, ini manusia. Sedangkan yang dipelihara itu boleh manu sapi. Berarti secara tidak langsung ini tidak boleh menaik. Mana mungkin manusia istiara sapi memelihara manusia? Tidak toh? Jadi penggunaannya ini penggunaan dari bentuk yang lebih bawah. Nah, jawaban dari pertanyaannya itu kira-kira masuk mana? Kalau juga kiku ku juga kiku saloe, kan yang pertama seni tak jatuh perinya. Nah, yang kedua bisa makanan kepaduangan, yang ketiga engkau bentuk penghormatan. Nah, kita coba kasih masuk di sini. Kok engkau tahu juga ku saloe melo dua? Ceritanya bahasa mana syukuran lah. Apakah dia mau pasewa? Mau pasewa ke dia? Itu kan sumpah. Itu kan esakan. Tidak. Apakah dia mau sumpah? Mau sumpah? Apa yang disumpah di situ? Tidak. Apakah dia mau pekerabi? Tidak. Apakah dia mau pekeraja? Ya. Apakah dia mau piara? Tidak. Sebenarnya di sini dua opsinya antara mau berlebih sama mau piara. Mau berlebih sama mau pekeraja dan mau piara juga. Artinya apa? Orang-orang yang seperti itu bagi saya pandang bahwasanya dia memahami bahwasanya alam ini tentu ada yang punya, bukan di kita. Kita manusia di sini di bumi itu kita manusia adalah orang yang paling tinggi. Tetapi kalau di laut ataupun di air, apa yang paling besar? Paus, maksudnya di sungai mau? Buaya. Bentuk penghormatan neneknya kita terhadap boleh jadi yang di bawah itu, sehingga itulah yang kemudian hadir lama baca doang. Maksudnya saya kadang terka begini, mungkin ini nenek tak dulu bicara sama yang di bawah, makanya kebetulan saya predator kak di atas, ia tahu sih bunggawane AC, ikut tahu sih bunggawane awang, agar selamat anak kampungku, aja negaga si Andre, ikut selamat kok menre kue, tapi pas selamat aku noga, maksudnya mungkin bentuk begitu. Nah sehingga adalah istilah harmonisasi, keterikatan dengan alam. Ya kira-kira seperti itu kawan-kawan. Nah
Jadi saya lanjut lagi. Oke, kita sekarang sudah apa ya? Karena kita sudah bahas sedikit sopeng di sini. Kita masuk pada tantangan kebudayaan. Apa sih yang menjadi tantangannya kebudayaan sekarang? Apa yang menjadi tantangan kebudayaan sekarang? Ya, suara baru. Perkenalkan saya Wakil dari Kampung 1. Dari mana? Dari Lajuah. Oh iya, Bang Lajuah, boleh suke. Jadi menurut saya tantangan dari kebudayaan Indonesia adalah yang pertama globalisasi, kemudian yang kedua adalah globalisasi. Hah? Globalisasi. Ada suara lain? Ada yang tahu globalisasi? Satu, yang merusak apa ya, menjadi tantangan budaya. Ini tadi konsep epistemologinya Ji, maksudnya ilmu pengetahuan mengenai budaya. Itu pun belum utuh ya karena kita dibatasi oleh waktu. Apa yang menjadi tantangan kebudayaan lagi nih? Kira-kira kalau ke kampus Ki, ku seruntuk kita wogi madari Ki mau bicara Indonesia. Maksudnya ya karena itu bahasa pemersatu toh. Tapi ya tahu seru bawa dodong ini memang dia bahasa pemersatu, tetapi ada identitas yang hilang. Dan ini sama bicara wogi contoh toh. Abang dari mana? Saya dari Magoli ini. Contoh toh. Di mana Ki sekarang ini Maka Kwangi? Ya sekarang ada kan di university. Ada yang hilang begitu. Maksudku saya begini. Kita harus ada apa ya, feedbacknya belajar bahasa Indonesia, dan juga ada feedbacknya belajar motan lokal mulok. Nulek abang Andre Enrique, waktunya SD Pak Guru SM mulok toh. Motan lokal itu pun hari Sabtu cuma 1 jam. Kagak ngangka. Nah, yang sekarang ini yang dibutuhkan oleh Indonesia itu bukan banyak sekali yang pintar bahasa Indonesia, banyak sekali yang pintar matematika, tetapi minim yang bisa muncul dan naik untuk memberikan pemahaman terkait budayanya. Sehingga penting. Beko bicara aneh segi makan sope ku tidak bicara Indonesia taruki. Beko bicara aneh segi makan sope ku bersyukur bagi tinggi. Ini kamu tahu apa lu bersyukur dan itu contoh. Nah, oleh karena itu harus ada pembiasaan. Itu salah satunya. Apalagi yang menjadi tantangan kebudayaan ini. Catat nih Palena, tantangan kebudayaan yang saya pahami itu salah satunya. Pertama, hilangnya kepercayaan diri dari manusia Bugis. Dialog. Aduh, itu nih mulai matuna. Tapi aja sih kita. Oke, hilangnya kepercayaan diri manusia Bugis. Yang kedua, yaitu dampak globalisasi. Oke. Yang ke berapa nih tadi? Yang ketiga. Apa kata tadi ya? Hadirnya kebudayaan yang ingin menenggelamkan budaya kita. Ada hadirnya kebudayaan yang ini, kebudayaan luar. Ceritanya ada saliur terutama ada tak, sehingga dia Mesir ini kuliah ada ke KFC. Hadirnya kebudayaan yang ingin merusak kebudayaan kita. Kemudian yang terakhir itu kurangnya pelajaran dan kesadaran mengenai dengan urgensi
urgensi itu kayak prioritas tak terhadap budaya. Kurangnya pelajaran dan kesadaran. Berapa menit lagi? Hilangnya hadirnya kurangnya kesadaran atau gimana kurangnya kesadaran berbudaya. Ya, oke. Ya, selesai nih kak. Selesai nih. Oke, lanjut. Apa tadi yang menjadi poin pertama? Hilangnya kepercayaan diri manusia Bugis. Teman-teman di sini pernah nih makan di KFC? Ada yang pernah, ada yang belum. Tanyakan coba ya. Saya belum. Saya tidak pernah. Semenjak masuk di kuliah, saya semenjak kuliah bahas itu tentang ekonomi politik, meskipun bukan jurusanku, tapi ya saya tidak pernah injakkan kakiku ke mall. Mungkin tahun ya kedepannya bila baru ke mall, karena di sana perputaran modal yang sangat besar. Nah tapi terlepas dari itu, teman-teman di sini pasti tahu makanan Jepang itu yang dari ikan mentah, tahu? Apa? Sushi. Apa? Sushi. Itu adalah makanan ikan mentah. Kalau di Bugis itu ada yang tahu makanan tentang makanan ikan mentah ini yang dimakan baru dikasih keji saja lemo-lemo. Lawak bale. Dia juga ada marah di awal gue. Ya, lawak bale. Itu juga ikan mentah. Tetapi kenapa sekarang ini teman-teman ini lebih fokus kepada makan di restoran mewah, makan ikan mentah, bilang sushi baru berapa ratus ribu harganya, sedangkan lawak bale itu harganya 3.000 baru enak tompak. Jadi harus dicoba dari hal-hal kecil gini budaya itu dimulai dari hal-hal kecil saja. Maksudnya apa? Kalau orang berbudaya, kalau orang paham akan budayanya, kita kan tidak pergi ke luar negeri. Maksudnya untuk pelajari, maksudnya mengagung-agungkan budayanya orang. Padahal kita punya budaya sendiri. Ya, kira-kira seperti itu kawan. Yang kedua apa itu? Dampak globalisasi. Globalisasi, terlebih-lebih corona hari ini, itu meninggalkan kesan terhadap gerakan budaya sekarang. Kemarin saya waktu di IMP Selililau itu, saya kan adakan festival budaya, tetapi itu berapa kali itu saya adakan tetap ditolak dengan alasan pandemi. Padahal kalau kita ingin berpikir dengan hadirnya Makbar Araja Pamtoon yang ada di Sauraja Baringan itu, teman-teman bisa lihat bagaimana wujud solidaritasnya tahu Ogi. Kemarin kita Ogi oleh Kampung Mabena juga kurang. Ada yang dari Luwu, ada yang dari Malaysia, bahkan banyak yang hadir dari luar Sulawesi hadir di sana. Karena di situ asli untuk tahu Baringan ini ada yang membawa nilai. Salah satunya silaturahmi. Salah satunya itu kumpul sedekah. Apa bentuk sedekahnya? Makan-makan. Nah, itu semua yang sekarang hilang dengan dampak globalisasi. Dan terlebih lagi dengan hadirnya globalisasi kawan-kawan, dia buka identitas baru terhadap shopping. Shopping sekarang ini dikenal dengan hacker. Sidrap dikenal dengan pasobis. Maksudku saya, harusnya itu shopping dikenal dengan gerakan kebudayaan. Shopping dikenal dengan toaca. Kak Sofian, saya masih ingat itu senior Pak di WNM. Dan senior saya, guru saya juga, Kak Sofian itu pernah bilang,
orang sompek itu kalau di luar itu dikenal sebagai orang-orang pintar. Enggak, siapa contohnya? Contoh Kak Lanyala Suwarno, mantan ketua umum Batkoa ini Sulsel Bang. Siapa lagi dekannya apa? Wakil rektornya UNM Prof. Asnawi, ya Prof. Asnawi. Dia orang sompek, tetapi dia mampu menciptakan sebuah identitas bahwasanya sompek itu adalah orang pintar. Jadi bagaimana caranya teman-teman untuk bagaimana menggunakan globalisasi ini, ataupun orang-orang yang filsafat itu selalu bilang bonus demografi sebagai salah satu lahan untuk menciptakan identitas baru. Berenisah kita contoh, ternyata anak IMPS UNM 2020 yang periode berapa? 2021 itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berintelektual. Jangan coba apa ya? Karena tak kalah Nisan itu ini makanan putus sope Pak Hacker ini tuh ada redam ini masih tapi kung kau Pak Hacker ada boleh nggak? Maksudku saya sendiri memang anak pesantren dan saya jurusan hukum di UI, tapi betul mau pasal makan aja hukum hacker. Cuma saya begini, hacker itu pandangan dunianya, pandangan umum. Nah pemana tapi makanya hacker itu adalah salah satu bentuk dosa. Nah, bagaimana caranya dari bentuk dosa ini kemudian bisa menjadi pahala? Maksudnya apa? Kita coba hadirkan juga solusi. Solusinya apa? Membuat kegiatan yang bisa menurunkan potensi hacker ini. Contoh pengajian bahaya hacker. Jangan juga terlalu radikal bilang hacker itu wajib masuk neraka. Jangan juga begitu Pak. Tidak ada yang tahu bilang di mana kita nanti ditempatkan. Jadi begitu kawan-kawan. Dengan hadirnya globalisasi, dia bisa menjadi penghambat, dia juga bisa menjadi corong kemajuan. Dia bisa menjadi jalan kemajuannya untuk berbudaya. Apa lagi selanjutnya? Kebudayaan lain mendalamkan budaya kita. Hadirnya kebudayaan lain. Saya tidak bisa pungkiri. Ini apa yang saya pakai ini? Ini celana gue. Apa jeans? Orang dulu itu pakai sulara puru. Maksudnya apa ya? Celana pendek, celana yang sederhana aja, yang mudah didapatkan di alam. Perempuan itu memakai lipat sambe. Teman-teman di sini tahu apa bahasa Bugis dulunya perempuan? Tanya kundrai. Apa? Tebak lagi. Dari itu jenis. Apa jenis tingkatan umur? Becek. Bisa. Tapi masih ada becek itu hanya begini. Tapi ini forum ilmiah toh. Becek itu bagi saya pembeda kelamin gitu. Becek dan bacok. Bagi saya. Apalagi apa masih ada. Begini. Bahasa Bugis yang paling dulunya tentang perempuannya itu adalah awise. Sedangkan agak bahasa ogina burani. Agak bahasa ogina laki-laki. Tadi burani terjemahan nih. Maksudnya bahasa yang lebih dulu. Terkait Lagaligo ini kita belajar ya. Jadi teman-teman beruntung karena saya turunkan materi tentang Lagaligo ini. Susah sekali dipahami ini. Saya berapa bulan baru tahu ternyata ini bahasa dulunya perempuan. Apa? Bahasa Bugisnya laki-laki dulu yaitu adalah Agero. Tanya saungeng. Arti daripada awise itu adalah makawi. Teman-teman yang perempuan tahu istilahnya makawi yang itu sampai tabena sampai sini. Itu makawi. Orang dulu itu makawi. Dalam artian dia sampo siri. Itu saya pernah dengar begini. Saya pernah dengar bahwasanya orang dulu ternyata kalau ada perempuan, ada laki-laki yang kasih begini cewek ada perempuan lah yang dikasih begini sama laki-laki. Itu
Orang dulu nasi gajahnya gere Tommy, tapi ternyata kata dulu tapi baca. Saya pernah dengar nasi gajahnya. Nah sekarang seakan-akan hal-hal yang begini itu kemudian hal yang biasa saja. Di mana bentuk agisengnya itu? Di mana bentuk penjagaan dirinya perempuan itu? Nereko angka dijaga, berarti ada yang menjaga. Silakan dicatat. Kalau ada yang dijaga, berarti ada yang menjaga. Yang menjaganya itu disebut saungeng. Saungeng itu artinya pemberani. Pemberani. Nulen mewah tahu nah. Selalu ada. Saungeng itu artinya pemberani. Dia mampu menjaga Awise ini, perempuan ini, sehingga dia dia semacam palapi arul makundriye. Jadi di sini lagi poin plusnya perempuan Bugis. Tidak usah maki jajanan dia yang caji makundri bara. Tidak usah yang maksudnya jadi opo. Maksudnya saya saranku jadi opo. Jadilah diri kita sendiri. Maksudku saya teman-teman ini sebagai objek dan subjek sosiologi. Artinya apa? Ini mancing contoh, kita wigai maka deh. Ini perempuan Bugis, malabi ampe kedona. Awise malabi dan laki-laki dia mampu menjadi saungeng. Pasampo siri dia menjadi penjaga ini. Jangan pernah begini nak, jangan kita pernah identikan itu siri dengan si gajah. Maksudnya memang si gajah itu sebagai jalan terakhir. Tetapi kita dulu harus pahami apa itu siri. Siri itu di dalam Montara itu sungat narandrang nyawa na kira-kira. Sungat narandrang ada jaga, ada jiwa yang dia jaga. Nyawa na kira-kira ada nyawa yang dia hargai. Nah, nanti lah setelah ini saya lanjutkan mengenai dengan ini. Ada sedikit identitas sope yang ternyata saya lupakan tadi. Ada saungeng. Saungeng ini sebagai penjaga bahwasanya perempuan Bugis itu harus dijaga sehingga tidak jarang mereka tuh ini toriolo tak jago. Contoh, ingat toriolo tak jago. Contoh, Arupalaka. Teman-teman di sini tahu Arupalaka itu orang mana? Aduh ya Allah, merasa gitu. Agar contoh nih, mental salanda itu baik. Maksudnya saya tidak nafikan bahwasanya Arupalaka adalah orang Bone. Kota akan ditata itu adalah orang Bone, saya tidak nafikan. Tetapi Arupalaka juga adalah putra mahkota Sopeng. Dia pernah menjadi Datu Sopeng. Meskipun dia menjadi Raja Bone. Lahir di Takarala. Ada yang tahu di sini di mana tempatnya Arupalaka lahir? Di mana? Di Takarala. Di Takarala bagian mana? Marilala toh? Tahu Takarala lagi kan? Kemarin minta. Jadi kalau misalnya tentang kontrolnya Arupalaka ya anggota Tarbang itu aja nih yang jelaskan. Musik toh kak. Karena saya tak tahu jelaskan bilang lewat mana lagi. Intinya saya sering ke sana. Ada juga patungnya. Maksudku saya begini, dari tokoh yang paling jelas saja dia sebagai raja, dia sebagai pemimpin Panghulu Jawa, sebagai jenderal perang, itu jangan pernah kolokasikan bahwa saya kalau Arupalaka orang Bone nih, tabi tanpa mengurangi hormat saya kepada saudara atas Sultan atau Bone. Tetapi kita memang satu gen. Sopeng dan Bone itu tidak pernah ada konflik dalam sejarah. Karena itu sudah dibahas di dalam Ajan Cingeng. Ajan Cingengnya itu namanya Ulu Ada di Pincara Lopiri Aktapang, yang memperjanjikan antara Raja Bone dan Raja Sopeng itu aku. Nareko mak jalo isewatu ketika dia bermusuhan maka repak telur dia akan pecah seperti telur ini. Jadi itulah yang sampai sekarang kita orang Sopeng dan Bone tanpa adanya rasis ya. Kita orang Sopeng dan Bone itu adalah saudara. Iya matu mak datu ku Sopeng, iya matu manci mangkau ku Bone. Hingga 8 tahun matan natika matindro di Nagaulang Raja Bone ke-15. Dia pernah menjadi datu di Sopeng dan dia juga pernah menjadi raja di Bone. Hingga pi Batari Toja dan Talaga. Dia pajung di Lu. Dia datu di Sopeng, datu di Baringan dan dia juga mangkau di Bone.
Banyak sekali contohnya ini kawan-kawan. Jadi tinggal kita kuatkan ini, ada reinforcing, ada penguatan terhadap budayanya kita. Jadi apa ya, kadang keakhiran begini. Kalaupun pale teman-teman dari organ lain klaim bilang wah jangko juga begitu ya, pelaka tetap orang tuanya. Oke. Itu nih maksudku, saya buat solusi. Apa solusinya? Siapa yang bisa diangkat sebagai ekor kota Sopeng? Masa kalung? Bukan. Maksudku saya buat juga toko. Sidrap itu ditaruh dengan nenek Maldomo. Sedih naik. Pindrang itu dikenal dengan Lasindrang. Sedangkan Sopeng itu dikenal apa? Kata Mamala itu bentuknya bagaimana? Maksudnya tidak ada gambaran real. Itu nih gunanya hadirnya ini pengkaderan. Bagi saya ya, orientasi Organda itu saya kembalikan lagi. Orientasi hadirnya Organda itu kepada penguatan kearifan lokal. Tifak gurki untuk misalnya tiga pengetah. Begitu kawan-kawan. Ada orang pintarnya Sopeng jago, namanya Lawaniaga, Tomakara Arubila. Dia itu sebagai juru bicaranya Raja Sopeng. Dan dia paham mengenai dengan konsep-konsep kepemimpinan. Oke, kawan-kawan, karena sedikit juga lagi saya jelaskan sedikit. Di lambangnya Sopeng itu ada unsur Pangandaran. Mungkin bisa dicatat. Teman-teman, ada di sini punya lambangnya Sopeng kah? Atau bisa dibuka HP-nya kan dulu? Tapi mungkin bisa. Nah, lambangnya Sopeng DPS dan di Masih berlangsung. Iya kak. Sedani loh. Ya. Lambang Sopeng. Sebenarnya lambang Sopeng ini ada lambang klasiknya dan saya lupa lagi siapa penciptanya ini lambangnya Sopeng. Itu jadi saya bilang begini tadi, kalau ada salah, maksudnya ngerangi gak tuh, saya enggak tahu semuanya juga tentang budaya. Saya bukan budayawan, saya cuma hari ini mengambil bagian lah di budaya. Coba lihat dulu ya. Di dalamnya ini, di dalam apakah ini cakele itu ada ini perisai. Perisainya ini yang menjadi pengedaran orang Bugis secara luas. ini menjadi pengedaran orang Bugis secara luas. Apa yang dibilang pengedaran? Pengedaran itu dia lebih kepada, kalau bahasa hukumnya itu konstitusional atau konstitusi, landasan awal. Biasanya landasan awal pondasi. Kung boleh liga pondasina, napi season ngiring angin, rebani. Sopeng itu punya Karawi namanya. Saya pernah dengar dari Kekandan di Al, itu ternyata ada juga di angkatannya 2000 berapa lagi itu, Karawi namanya, angkatannya senior tak sama di saudara kita di UNM, MPS UNM. Di dalam Karawi ini ada beberapa yang tertulis. Ada wari, ada bicara, ada sara, dan ada lapang. Teman-teman tahu itu kah? Yang pertama, ada. Apa dibilang ada? Ada. Sepakat. Nanti lah teman-teman kita anggap apa dibilang bicara? Bukan. Apa dibilang bicara? Bicara itu di dalam Monterana Bunda Tuana almarhum Bapakku Datuana. Itu salah satu bentuk cara untuk menghormati Datu di. Ya, kita katakan Alena Datuku atau Datui. Mungkin tapi aja kadang kekandai. Karena ini bawa deku atau apa kata panggilan yang sopan. Bicara itu di dalam Monterana Alena Bunda Tuku Bunda Tuana, dia itu bicara itu berarti hukum. Jadi ada istilah di dalam kerajaan Sopeng itu batu bicara.
toh, atau Pak bicara itu adalah ahli hukum, bukan ahli bugis. Ya, ahli hukum. Kemudian ahli hukum ya. Setelah itu ada istilah wari. Apa itu wari kawan-kawan? Wari itu artinya peranata, bukan bilang kalau ada makanan lama nih apa namanya itu. Wari. Artinya ini susunan struktural. Ada yang datu, ada yang jadi pangepa, ada yang jadi Pak Dandreng, ada yang jadi Pak Bicara, ada Arumatoa, ada Sulewatan, dan lain sebagainya. Sara itu adalah wujud daripada kerja keras. Biasanya apa? Menurut itu maka ada mulai itu melini Sara alemu. Bisa-bisanya membuat kami dirimu Sara. Kebahasaannya itu terjemahan luasnya. Artinya Sara itu adalah bentuk kerja keras. Jadi kalau ada orang yang masara, boleh jadi ada pekerjaan yang belum kelar atau ada pekerjaannya terganggu sehingga dia bilang masara. Karena ada pekerjaan yang akan dia laksanakan. Atau ada masalah yang ingin dia clearkan. Kemudian itu salah. Kemudian rapang. Rapang itu bentuk percontohan. Kenapa sih di dalam Pangandaran itu ada bentuk percontohan? Artinya orang tua kita dulu itu adalah orang-orang yang transformatif. Biasanya transformatif, macam pikir itu agama tu untuk kajian. Maka dari rapang, dia mampu mengambil perbandingan. Baik, magalo-galo kita sena atau wajoe ada ngaren jamangan. Dia pelajari dari itu. Sehingga bukan pelajari, dia sana menjiplak, tetapi memang inovasi baru. Sekarang banyak inovasi baru di Sopeng. Semisal semisal yang di Timusu itu banyak kulihat nama-nama lainnya itu bebek Timusu. Padahal nasi parak toto ini. Tabe ya orang Timusu, tabe. Jadi ada sesuatu yang dihadirkan daripada ada ini. Kemudian apa nih? Ya. Oke, siap. Oke Pak, kita gunakan waktu 15 menit ini untuk bertanya. Ingat pertanyaanku, pernyataanku bahwasanya 1000 kali salah di dalam forum itu lebih baik daripada 1 kali di luar. Kuki forum ini pada anggota tak motor bisa nih, tapi kuki serius tentu iseng ya karena enak MPS ya, masa begitu? Jadi silakan bertanya apa yang mau ditanyakan. Kalau saya tidak tahu ya kita cari bersama-sama tuh. Ya, saya serahkan dulu kepada moderator untuk mengambil alih dulu ini untuk pertanyaan. Baik adik-adik, dari pemateri tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Tidak ada? Ayolah. Semua mengerti nih sejarah Sopeng. Ada hadiahnya kalau bertanya. Maga. Kendapasan itu. Ada hadiahnya. Saya Kak. Oke. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Nusul Akbar dari perwakilan kelompok 2. Jadi di masa pandemi ini Kak, hilang itu tentang tantangan kebudayaan yang sangat susah, seperti hadirnya kebudayaan luar yang ingin menenggelamkan kebudayaan kita. Lantas bagaimana cara kita Kak supaya kebudayaan itu kita bisa tingkatkan atau kembangkan di masa pandemi sekarang Kak? Terima kasih. Kita tampung saya moderator dulu atau langsung jawab? Bisa mungkin Kak. Iya, depan. Oke, tadi berbicara tentang tantangan dan bagaimana cara meningkatkan. Yang pertama itu kita harus pahami ada yang ini biasanya didapat di upgrading. Ada yang dikatakan dengan analisis SWOT, yaitu menganalisis ataupun membaca situasi apa yang akan datang ke depannya.
apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi keuntungan, dan apa yang menjadi kelemahan. Contoh, kita ingin adakan ini sebuah kegiatan kebudayaan, tetapi kita kurang massa dan tidak ada yang ingin bergerak. Bagaimana caranya? Tetapi kita punya lokasi. Kita punya lokasi, lokasinya ini jelas bagus, tetapi kita tidak ada akses dengan orang banyak. Salah satu solusinya yaitu dengan hadirnya HP ini, buat semacam apa ya? Kita buat semacam solusi berupa undian bagi yang datang dan yang bagi berpartisipasi, serta kita masifkan di media sosial apa maksudku? Maksudnya begini, semisal kita ingin adakan Matoyang Wanua atau Maparindang, tetapi SD ini kurang. Nah, jadi kita gunakan metode apa? Contoh, kita fokus di media. Setelah di media nantinya kita akan fokus ke kita akan fokus kepada iklan. Bahwasanya apa yang menjadi keuntungan ketika teman-teman Maparindang, apa yang menjadi keuntungan ketika teman-teman melaksanakan Matoyang Wanua dan lain sebagainya, itu kemudian yang dibahas. Tapi kalaupun nanti itu semakin tidak ada yang mau ikut, maka silakan lakukan yang ada saja. Saya begitu di sistemku saya. Maksudnya kalau di di Rilau itu, saya memang tanya bahwasanya yang semampumu saja, tapi aku juga seolah-olah. Maksudku apa yang aja nih asap pas liwarapa. Ini pasal kogi nah. Aja asap pas liwarapa. Biasanya repa Begini. Ini, repa ini. aja nih sapa sariwarapa itu berarti tidak usah mencari di luar dari batas kemampuan. Ya boleh. Intinya jangan mati. Ya, kalau kita berbicara organisasi itu 3 fase ya. Yang saya tahu ada fase naik, fase hidup, ada fase redup, dan ada fase mati. Untung baik kalau redup asalkan tidak mati. Nah, jadi begitu kira-kira kawan. Nah, hadiahnya karena nunggu gini dong. Nah, silakan ambil ini. Jemi, wah ini ditolak. Namanya juga hadiah. Namanya juga hadiah. Mau beli kan tuh? Atau aku kan mau beli? Iya, terima kasih. Kalau malay talay. Lagi kan? Iya, Kak. Hah? Namanya juga hadiah harus diterima. Dia balik ala nih bawang. Roti sih balut teh. Enggak ada juga. Ngomong-ngomong. Itu jadi. Jadi yang terakhir ini yang mau saya sampaikan bahwasanya di dalam Lagaligo Tawang Mamulangi itu dibahas bahwasanya ada bentuk pakalabik yang paling tinggi, yaitu ketika Tuhan yang disebut dengan Patotoe itu kemudian ada bawahannya. Bawahannya itu bilang begini, rara palekku awal lasuna pangemaraku. Tangan saya ini tidak bisa bergerak, awal lasuna pangemaraku. Setipis bawang ini caraku menelan. Artinya apa? Orang-orang yang awal lasunanya itu atau orang-orang yang tidak bisa menelan itu adalah bentuk penghormatan terhadap yang lebih tinggi. Jadi saya berharap bahwasanya begini, di Bugis itu tidak ada istilah penindasan kelompok. Maksudnya saya garis bawahi, tidak ada yang saya tahu ya, tidak ada sejarah raja yang feodal. Kalaupun ada, ya ada, tetapi itu ceritanya dari individunya, bukan dengan pola pemerintahannya. Teman-teman tahu Batari Toja yang saya tadi jelaskan. Batari Toja itu, Putak Batari Toja selain Mangkaubone, Pajung Luwu, Datu Sopeng dan Datu Baringan, dia adalah salah satu raja yang dia raja yang di bawah standar ekonomi. Mariawai Duina, dia negara ada Duina. Bahkan dia sendiri di dalam riwayat itu, di dalam lontarannya itu Putak Batari Toja, ketika teman-teman beli itu lontar Asake atau dalam Ribone, itu dibahas bahwasanya Putak Batari Toja itu dia sendiri yang mengolah ini kebunnya, dia sendiri yang memberikan makan ternaknya. Jadi tidak ada sistem struktural bagaimana di Sopeng ini.
intinya aku makan alalena nama cida tuh dia bersifat semena-mena. Sejauh sampai sekarang ini saya lihat tidak ada. Jadi saya ingin ini dikembangkan teman-teman. Ini dikembangkan kepada teman-teman yang lain, kepada seniorta, papa kalambita dari seniorta. Begitupun juga dengan yang seniorta, tabe kuru semangat tak dampoi ka poliboto dulu. Begitupun dengan kakak tak itu mampu bisa menghormati adik-adiknya, menghargai adik-adiknya. Kalau agama Nabi SAW kan bilang begini, laisa minna ma la yarham sadirona wa lam ya'rif syarifan kabirina. Bukan golongan saya yang tidak menghargai yang di atasnya dan yang di atas tidak menghormati yang di bawah. Nah, jadi bagi saya orientasi daripada LK ini adalah sifat kalebi mapatabe. Kumapatabe ini tahu ini kumapatabe ini narik dari itu maka mapatabe filosofinya begini. Ada orang yang pernah bilang kepada saya begini, narik ko angker atau mapatabe kuyolota lo labot namun lecak wirina matata de tuanan dosero. Artinya apa? Ada sikap menghargai yang dimiliki orang Bugis yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah kalau tidak ada kita yang bahas ini mengenai dengan budaya ke depannya tega nih joka dei. Kung kasih maka dah, mau jago kau ceritanya bahas budaya karena mau jadi raja, tidak. Kenapa sih selalu dikonotasikan magi Jero adalah selalu dikonotasikan dengan raja? Kenapa sih mesti dikonotasikan dengan politik? Nah kita semua ini beradat semua aja kita tanpa politik. Dan ada itu bukan di silsilah. Meskipun di dalam di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya ataupun di dalam perkataan Arab dikatakan bahwasanya orang Arab bilang begini, halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celakalah orang yang tidak mengetahui asal usulnya, tetapi berbudaya belum tentu hanya bahas sila-sila lagi. Angker ini tak macam tenung, budaya mana ya roh? Angker ini tak macam sura, budaya mana ya roh? Angka aleta arki macam mampakalbi, budaya mana ya roh? Tinggal bagaimana teman-teman bisa formulasikan, bisa maksimalkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, saya kesimpulan Willy closing statement bahwasanya kita sebagai manusia Bugis ini, saya selalu tidak ingin tekankan sebagai, mohon maaf, menjadi orang yang hanya berbicara tentang ketenaran saja. Maksudnya begini, barusan itu di Sopeng ada pemilihan apakah lagi itu yang perempuan sama laki-laki? Nah, dari Semanan itu saya tidak salahkan mereka. Tetapi saya ingin bertanya, apa kofadis ada kejadian kurai pemilihan Yero? Ada kira-kira dampaknya ke generasi muda? Nah yang saya tahu pemilihan begitu orientasinya bagaimana pengotan budaya. Alena makai cara nama pakai lebih. Aja alena bangun dulu pakai lebih, nah ini sama pakai lebih Nah, jadi begitu Ji. Kemudian saya pesankan bahwasanya belajar nih paling nanti budaya atau bagaimana silahkan. Tapi maksudku kalaupun semisal teman-teman seperti itu, saya pesankan bahwasanya kedepankan yang dinamakan dengan adat dan apa sebenarnya menjadi tupoksita, tugas pokok dan fungsita. Kemudian saya juga ingin pesankan bahwasanya pada dasarnya berbicara tentang budaya itu tidak berbicara tentang jurusan antropologi. Saya bukan jurusan antropologi. Saya ini jurusan perbandingan mazhab dan hukum UIN Alauddin Makassar. Tapi ya alhamdulillah ada sedikit sekali pengetahuan tentang budaya. Itulah yang tinggal ingin di-reinforcing, dikuatkan. Nah, saya butuh teman-teman ya, karena ada tadi istilah bakang itu baru saya dengar ini. Nah, dan saya belajar sama teman-teman. Kemudian yang terakhir papasana torolota makgada pasana pota latan ritata dan latatin ritata Sultan Sa'aduddin Arupalaka Datu Marriwawo dan Serang Pakta Matindroy Ribontoala Raja Bone yang dikenal dengan Arupalaka itu mengatakan bahwasanya namauna silalamua bola mulimpungi au pada patatol langkar tapi aseri wisarai. Meskipun hanya sepetak rumah ataupun sebidang tanah yang teman-teman simpan untuk menciptakan masjid, maka jangan pernah meninggalkan agama.
Ya mungkin itu saja dari saya. Salam matundrum matake makure jauh-jauhi. Selamat ki kembali ulang. Tak dampai ka, saya minta maaf. Upari botolu narekong kadaku tanpa salah. Saya Andi Muhammad Syukur meminta maaf kepada teman-teman bila mana ada candaan saya yang lewat atau bagaimana. Itu semuanya tidak lebih dan tidak kurang, hanya untuk bagaimana kemudian menciptakan suasana perkaderan yang tidak tegang. Mungkin itu saja dari saya, ada benarnya dari Tuhan, ada salahnya daripada saya sendiri. Terhadap apa yang kita yakini akan kita usahakan sampai mati, yakin usaha sampai, belajar berjuang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam YPF. Belajar berjuang bertakwa. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri, karena dari materi ini kita dapat mengetahui kata-kata yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Padahal itu berada di lingkup daerah kita sendiri. Langsung saja dari materi sejarah dan kebudayaan Sompeng, sedikit kesimpulan yang saya buat. Sejarah pada sebuah waktu terjadi kekacauan atau kemiskinan kemiskinan pada suatu daerah, dan muncullah burung kakak tua yang turun di daerah yang dinamakan Sekanyili. Nah, pada saat itu juga ditemukan seseorang di Sekanyili yang yang bergelar Taumanurunge atau Latemamala. Nah, Latemamala dan masyarakat di situ membuat perjanjian atau pensyaratan di Lampung Ketuin. Setuju nggak? Oke. Dan terus adapun kebudayaan Sompeng yang pertama Mapenobine, di Lalabati itu Patsabulu Matangre dan Madoja Bine. Dan tantangan kebudayaan yang pertama itu hilangnya kepercayaan diri manusia Bugis, yang kedua dampak globalisasi, yang ketiga hadirnya budaya luar. Ya mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi dokumentasi. Oh, ada. Mungkin dari panitia ada yang bisa ambil sesi dokumentasi. Bagaimana ini? Berupa apa? Alhamdulillah. Turunkan. 1, 2, 3. Bisa pakai HP kok satu kali. Bisa dulu kan di tengah-tengah sini. Mana di sini? Satu, dua, tiga. Ya bisa. Bisa ada rokok. 1, 2, 3. Kasih Kak. Bisa satu kali tuh kalau untuk ya. Satu, dua, tiga. Masih di?
Ya jadi saya duluan pengen dulu deh ke belakang dulu. Kasih ke apa? Sering belajar tuh. Iya kak. Makasih Kak. Iya. Kak, iya, sampai Kak. Oh.